Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku weton Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang pengaruh kodam ya. Jadi ketika tubuh seseorang ini ketempatan kodam, maka dia ketempatan energi ya. Jadi ketika seseorang ketempatan energi, maka energinya akan bertambah ya, juga bisa berkurang. Ketika energinya digunakan pasti berkurang ya. Jadi ibaratnya kita punya energi, terus kita ketempatan yang namanya kodam, terus kodamnya kita gunakan, artinya kodamnya aktif, otomatis tubuh kita ini akan kekurangan energi, akan terserap energinya. Nah, yang perlu kita pahami, yang perlu kita sikapi adalah bagaimana meningkatkan ya, energi batin kita supaya energi itu bisa kita gunakan ya. Ini PR ya bagi teman-teman Jumat Pon ya, ketika di dalam tubuh Anda ada kodamnya, maka tubuh Anda ini akan sering mengalami lemah, letih, lesu, loyo, itu pasti ya. Manakala Anda tidak pernah melakukan yang namanya tirakat gitu ya. Orang memiliki kodam maka wajib untuk tirakat kalau tidak mau berdampak negatif terhadap dirinya. Jadi rumusnya ada di situ ya. Orang ketempatan kodam wajib yang namanya tirakat. Ketika Anda tidak tirakat, pasti tubuh Anda akan sering lemes, loyo, itu pasti. Inilah yang harus kita sikapi ya di dalam kehidupan kita ya. Manakala di dalam diri kita itu ada kodamnya, maka wajib bagi Anda untuk melakukan tirakat. Tirakat ini selain kita gunakan sebagai pengendali ya atas keberadaan kodam di dalam tubuh kita, juga tirakat ini bisa dijadikan sebagai alat Anda untuk kontrol ya, kendali, ngontrol, juga untuk mensuplai energi, baik energi batin kita yang terserap karena adanya kodam maupun energi kodam itu sendiri ya. Sehingga keberadaan kodam di dalam tubuh kita itu tidak berdampak. Kalau Anda katakanlah punya kodam terus tidak pernah Anda gunakan ya, tidak pernah Anda tirakat, Anda gunakan terus, akhirnya kodam itu akan menghisap energi Anda. Maka wajar ketika teman-teman Jumat Pon ini ketika ketempatan yang namanya kodam itu tubuhnya akan sering lemah ya, mudah sakit, mudah capek, itu akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Inilah yang harus kita pahami gitu loh ya. Inilah yang harus kita sikapi gitu loh ya. Ya, jadi jangan sampai keberadaan kodam di dalam tubuh kita itu berpengaruh gitu loh. Ya, mending tidak punya kodam. Ya. Contoh misalkan, Anda pernah mengamalkan sebuah amalan, yang amalan itu ada kodamnya, maka tubuh Anda akan sering lemas, sering letih, sering loyo, itu pasti. Begitu pula ketika Anda ini sering menggunakan kodam tadi, ini tambah lebih cepat lagi. Nah ini kita tidak sadari ya. Ketika kita ini datang ke orang pintar, terus minta pengisian ya. Ya sebenarnya bukan pengisian ya, Anda sebenarnya tidak tahu kalau itu adalah pengisian. Contoh Anda minta supaya dagangan Anda laris, otomatis si dukun ini akan mengisi tubuh Anda dengan kodam. Coba bayangkan ketika tubuh Anda diisi dengan kodam, ketika tubuh Anda diisi dengan makhluk halus, apa yang terjadi? Tubuh Anda akan ketempatan yang namanya kodam, tubuh Anda akan ketempatan yang namanya makhluk halus. Coba bayangkan itu ya. Tubuh Anda ketempatan makhluk halus, tubuh Anda ketempatan kodam, yang itu tidak Anda sadari. Fungsinya berfungsi, misalnya untuk pengasihan, pasang susuk misalnya, tidak sadar Anda ya. Anda pikir emas yang dimasukkan, berlian yang dimasukkan terus diisi energi, bukan, itu adalah jin.
makhluk halus dimasukkan di dalam tubuh Anda, itu adalah kodam. Lah kodam itu butuh makanan, gitu ya. Butuh sesaji. Kalau sesaji itu tidak Anda berikan, maka saripati Anda yang akan dihisap. Lah ketika saripati hidup Anda ini dihisap, ya lama-lama ya lemes. Ya, bukannya Anda tambah cantik, malah Anda tambah welek, ya. Tambah tuwek, tambah welek, tambah jelek. Itu yang terjadi. Lah inilah yang harus kita sikapi, gitu ya. Inilah yang harus kita pahami, ya. Ketika tubuh kita ini ketempatan yang namanya kodam itu seperti itu, dampaknya itu akan sangat luar biasa. Makanya teman-teman Jumat Pon, jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan tirakat. Artinya ibadah Anda ini Anda harus lakukan setiap hari. Ibadah dilakukan, tirakat dilakukan, maka efeknya ya tidak ada. Manfaatnya bisa Anda gunakan itu kodam. Kalaupun itu kodamnya negatif, maka kodam itu akan pergi. Jadi rumusnya ada di situ, ya. Jangan mengkultuskan kodam, tapi kalau Anda punya kodam, manfaatkan. Ya, kalau tidak manfaat ya sudah dibersihkan saja. Cara membersihkan adalah ibadah tirakat Anda kerjakan, maka otomatis akan bersih dengan sendirinya. Ya, semoga sedikit pemahaman ini bisa menambah wawasan teman-teman Jumat Pon. Ketika di dalam tubuh Anda itu ada kodam, maka itu yang harus Anda lakukan. Demikian wawasan ini, semoga materi kali ini, ya, walaupun singkat bisa ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.